Dr. Jen Claudia Propita, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Santo Yusuf. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelainan tulang belakang. Kelainan tulang belakang ada suatu kondisi yang mempengaruhi posisi tulang belakang, sehingga dapat mempengaruhi perubahan pada kurvatura atau kelengkungan tulang belakang. Ada beberapa jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, skoliosis, dan juga kifosis. Skoliosis seperti yang kita tahu, dia dari bahasa Yunani yaitu kata skol yang berarti bengkok atau berputar. Skoliosis merupakan kelainan tulang belakang yang menyebabkan perubahan pada tulang belakang menjadi tampak melengkung ataupun bengkok, sehingga seperti huruf C atau huruf S jika dilihat dari posisi belakang penderita skoliosis. Skoliosis merupakan kondisi patologis yang terjadi ada perubahan bentuk dan posisi atau disebut juga deformitas torsional 3 dimensi pada tulang belakang, rongga dada, dan juga batang tubuh. Untuk penyebab penderita skoliosis ada banyak faktor, namun berdasarkan etiologi atau penyebabnya, skoliosis dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, ada bagian struktural, yaitu terjadi pada tulang belakang itu sendiri, dan yang kedua adalah non-struktural atau fungsional, yaitu diakibatkan di luar dari tulang belakang. Jika yang non-struktural atau di luar tulang belakang terjadinya jika ada suatu kompensasi akibat ada masalah di luar tulang belakang. Contohnya, jika pada seseorang yang memiliki perbedaan tinggi tungkai kaki kanan dan kiri menyebabkan dia mengkompensasi menjadi skoliosis. Dan jika untuk yang struktural, dia dibagi lagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah kongenital atau di dalam rahim, yaitu terjadi kegagalan perkembangan pada tulang belakang. Yang kedua adalah idiopatik atau tidak diketahui secara pasti penyebab dari skoliosis itu sendiri. Dan yang ketiga acquired atau didapatkan. Biasa terjadi degeneratif pada proses penuaan atau prostomatik akibat trauma ataupun patah tulang di tulang belakang. Dan yang terakhir adalah sekunder yang diakibatkan ada dari penyakit penyerta sebelumnya seperti pada penyakit neuromuscular disorder seperti pada pasien Duchenne muscular dystrophy, pasien cerebral palsy, itu juga menyebabkan terjadi skoliosis. Gejala umum yang sering dikeluhkan oleh pasien penderita skoliosis yang datang ke poliklinik utamanya adalah nyeri, baik itu di punggung atas maupun di punggung bawah. Lalu yang kedua adalah mudah lelah, dia mudah lelah ketika beraktivitas. Yang ketiga adalah adanya kekakuan ataupun ketegangan pada otot-otot di tubuhnya. Dan yang keempat adalah masalah di penampilan, karena adanya ketidaksimetrisan di tubuhnya, baik itu bahunya lebih tinggi maupun tulang belikat yang menonjol, maupun dia merasakan lebih condong ke satu sisi. Itu pun menjadi keluhan yang sering dikeluhkan oleh pasien. Keluhan ini biasanya berhubungan dengan tingkat angulasi derajat dari skoliosis itu sendiri, apakah itu ringan, sedang, berat, ataupun sangat berat. Secara umum, manajemen skoliosis itu meliputi promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif. Program rehabilitasi medik untuk skoliosis memiliki tujuan utama. Pertama adalah untuk mencegah atau menghambat progresivitas penambahan derajat skoliosis pada masa pubertas. Yang kedua adalah mencegah dan mengobati gangguan respirasi atau pernapasan. Yang ketiga adalah mencegah dan mengobati gangguan nyeri. Yang keempat adalah memperbaiki penampilan atau estetik dengan koreksi postural. Dan yang kelima adalah memperbaiki kualitas hidup dari penderita skoliosis. Secara umum, program rehabilitasi medik untuk skoliosis meliputi evaluasi gangguan fungsional, baik itu uji fungsi postur, uji fungsi pola jalan, uji fungsi kekuatan dan fleksibilitas, serta uji fungsi ketahanan kardiopulmonal. Yang kedua adalah persiapan latihan terapeutik spesifik
seperti latihan skoliosis. Lalu ada hidroterapi, yaitu terapi di dalam air. Lalu yang ketiga adalah persiapan modalitas fisik untuk mengurangi nyeri serta meningkatkan fleksibilitas. Yang keempat adalah persiapan spinal ortosis atau korset tulang belakang. Dan yang kelima adalah edukasi. Semua terapi ini tergantung pada pasiennya masing-masing. Ini berdasarkan klasifikasi, lokasi, usia, serta faktor psikososial. Untuk tips mencegah skoliosis, perlu kita ketahui bahwa pada penelitian 85% skoliosis itu disebabkan idiopatik atau tidak diketahui penyebab utamanya. Sehingga deteksi dini untuk menentukan seseorang itu skoliosis sangatlah penting untuk meminimalisir efek samping akibat skoliosis pada penderita skoliosis itu sendiri. Dan yang kedua adalah penerapan proper body mechanic dan juga postur yang baik setiap hari pada setiap orang. Kesimpulan untuk edukasi hari ini, seperti kita ketahui jika skoliosis sebagian besar disebabkan oleh idiopatik atau tidak diketahui secara pasti penyebabnya, maka deteksi dini atau screening untuk anak-anak sangatlah penting. Tujuannya untuk meminimalisir efek samping atau komplikasi yang disebabkan oleh skoliosis. Terima kasih warga sehat, sampai bertemu di edukasi selanjutnya. Salam sehat.